Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, hari ini aku lagi mau bikin nasi kebuli ala rumahan. Jadi pakai beras biasa, tapi rasanya lezat, enak banget deh Mams. Sampai suami minta dibawain bekal ke kantor, dan anak juga dibawain bekal ke sekolah dan ludes. Pokoknya sold out. Nah, ini semua bahan-bahannya bisa dilihat bahan serta takarannya lengkap di kolom deskripsi ya Mams. Oke, sekarang kita akan membuat nasi kebuli daging sapi. Kita langsung lihat aja cara pembuatannya. Jadi aku pakai daging khas dalam, tapi kalau mau pakai iga ataupun sandung lamur itu juga boleh banget. Nah, ini sebagai pengganti daging kambing kalau daging kambing mungkin agak sulit dicari ya Mams ya. Kalau daging sapi kan biasanya di tukang sayur juga ada. Nah, ini aku potong kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya Mams. Selanjutnya untuk bumbunya aku akan pakai bawang bombay. Yang pertama akan aku iris seperti ini. Dan aku akan sisihkan dulu. Lalu aku akan menghaluskan bumbu-bumbu lainnya mulai dari bawang putih, bawang merah, serta jahe. Nah, ini untuk mempermudah kerja blender, aku tambahin air. Dan setelah itu bumbunya akan kita haluskan hingga teksturnya seperti ini ya Mams. Nah, kalau udah ini akan aku sisihkan dulu dan sekarang aku akan menghaluskan jinten. Nah, ini jintennya akan kita ulek hingga seperti ini. Dan kalau udah ini juga bisa kita sisihkan. Selanjutnya aku juga akan menghaluskan bahan lainnya. Di sini kita gunakan tomat. Ini akan aku blender aja. Dan setelah teksturnya seperti ini, baru kita siap untuk menumis bumbu-bumbunya. Kita akan siapkan wajan dengan minyak yang sudah panas. Ini aku akan tambahkan juga dengan margarin. Lalu kita bisa masukkan bawang bombay. Dan ini akan kita tumis hingga wangi. Kalau udah wangi, kita akan masukkan bumbu halus, bawang putih, bawang merah, dan juga jahe. Dan kita akan masukkan juga daun salam, serai, dan juga kayu manis. Dan aku masukin juga tomat yang sudah dihaluskan. Lalu ini akan kita tumis hingga matang. Tambahkan juga garam. Lalu kita bisa masukkan juga kaldu sapi bubuk. Lalu ini akan kita masukkan juga kapulaga dan juga cengkeh. Nah, sekarang aku juga akan masukkan daging. Lalu bahan-bahan lainnya mulai dari santan instan. Santannya ini aku pakai yang 65 ml. Ini kita akan masukkan juga susu bubuk 1 sachet. Lalu ini kita tambahkan air karena nanti kita akan membuat kuah dari kaldu nasi kebuli ini. Jadi kuahnya ini kita pakai untuk mengaron nasi kebuli. Kita tambahin juga ketumbar dan juga lada. Ini sambil dites rasa juga. Dan kalau udah mendidih, aku akan pindahin ke presto supaya lebih hemat gas dan juga lebih cepat empuknya. Jadi ini juga udah dites rasa ya Mams. Terus kalau misalnya airnya dirasa kurang, ini juga bisa ditambahin pas di sini ya Mams. Karena nanti kuah dari kaldu daging ini akan kita gunakan untuk mengaron nasi. Dan juga dagingnya akan kita pisahkan untuk kita goreng. Nah, ini saya udah presto sampai 2 kali dan dagingnya juga kayaknya udah empuk. Kita akan buka dulu tutup uapnya dan biarkan sampai uapnya keluar semua. Dan kalau uapnya udah berhenti, udah keluar semua, kita baru akan buka presto dan ini akan kita pisahkan dagingnya. Nah, dagingnya ini akan kita goreng. Ini biar gurih, ini akan saya goreng dengan margarin ya Mams. Nah, kita akan tunggu hingga margarinnya cair dan setelah itu daging akan kita goreng hingga berwarna kecoklatan. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini udah bisa kita angkat dan bisa kita sisihkan buat nanti lauk dari nasi kebulinya. Nah, sekarang saya akan mengaron nasinya.
Ini saya gunakan 1 kg beras. Saya jadi nggak pakai beras basmati, jadi saya pakai beras biasa aja. Lalu kuah dari kaldu daging tadi kita gunakan untuk mengaron nasi. Nah, ini kita pastikan kuah kaldunya cukup. Jadi ketinggian dari kuah kaldu ini sekitar 1 ruas jari di atas permukaan beras ya mams. Nah, ini akan kita aron hingga airnya sat atau air kaldunya sat. Ini sambil diaduk sesekali dari bawah supaya nggak lengket penggorengannya. Dan kalau udah sat seperti ini, kita akan biarkan dulu aja sambil ditutup di dalam penggorengan ini selama kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Kita biarkan dulu nasinya mengembang ya moms. Nah, kalau udah 40 menit, ini akan aku tambahkan bumbu kari dari Indofood. Nah, ini kita akan aduk-aduk dulu supaya merata. Nah, ini aku gunakan 1 sachet ya mams. Lalu setelah diaduk-aduk, kita akan kukus selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini jadi kita akan kukus hingga nasinya benar-benar matang ya mams. Nah, ini udah 1 jam, jadi nasi kebulinya udah jadi dan rasanya juga enak banget. Sekarang aku juga akan buat acarnya. Di sini aku gunakan bawang merah, cabai hijau keriting, wortel, tomat dan juga nanas. Oh ya moms, kalau moms menyukai channel ini jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya channel ini bisa memberi manfaat untuk moms yang membutuhkan resep-resep masakan. Nah, ini semuanya akan kita potong-potong dan juga iris-iris. Jadi ini bisa dipotong-potong sesuai selera aja ya mams. Nah, di sini aku gunakan nanas, tapi kalau mams lagi nggak ada, ini bisa diganti dengan ketimun ya mams. Jadi sesuai stok yang ada di rumah aja. Nah, ini kalau udah kita potong semuanya akan kita campurkan, akan kita aduk dan kita tambahkan juga gula pasir, sedikit garam, dan kita akan campurkan juga dengan cuka. Ini kita tambahkan juga sedikit air ya mams. Nah, selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk saja hingga tercampur merata. Nah, kalau udah saya akan tambahkan lauk pauk tambahan yaitu telur dadar supaya nasi kebulinya makin enak, jadi ini opsional. Nah, kalau udah ini akan kita iris seperti ini aja. Jadi ini bikin nasi kebulinya juga makin gurih ya mams, karena ini nasi kebuli ala rumahan. Nah, kalau udah ini bisa kita sisihkan. Terakhir saya juga akan tambahkan bawang goreng, bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng. Ini tinggal kita iris tipis-tipis dan kita goreng. Nah, setelah digoreng semuanya, ini tinggal kita sajikan aja nasi kebuli yang enak, gurih dan bisa dijadikan bekal untuk anak sekolah dan juga suami ke kantor. Oke, nasi kebulinya tinggal kita cetak aja dengan mangkuk kecil. Dan kita tinggal sajikan bersama dengan telur dadar, daging sapi dan juga acar. Jangan lupa juga ditaburi dengan bawang goreng. Nasi kebuli daging sapi ala rumahan, selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.